Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Faris Koirul sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-temanku yang sudah datang dan ikut serta dalam acara podcast kali ini. Baik, podcast kali ini akan membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Namun sebelum itu kita akan kenalkan teman-teman kita terlebih dahulu ya, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka kita akan perkenalkan teman-teman kita terlebih dahulu, mulai dari teman saya. Halo, saya Desvita Maharani. Halo, aku Sylvia Putri Margareta. Halo, saya Yuriska Okta Prastika. Halo, saya Zenira Farelina Skazeta. Baik, itulah teman-teman kita yang nantinya kita akan ajak untuk berbincang-bincang di podcast kali ini. Baik, saya sendiri adalah Amelia Setiawati sebagai host yang akan memimpin jalannya podcast kali ini ya. Nah, nggak perlu berlama-lama, kita langsung aja ke topik yang akan dibahas. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai kesetaraan gender, serta isu-isu feminisme dan disorientasi seksual. Jadi, sepengetahuan kalian nih ya, apa sih arti feminisme itu sendiri? Oke, jadi feminisme menurut saya nih ya, feminisme merupakan gerakan sosial, politik, dan budaya yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender antara kaum perempuan dan juga kaum laki-laki. Nah, saya juga mau menambahkan nih bahwa feminisme itu pendekatan analitis yang digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi struktur kekuasaan gender dalam masyarakat. Oh gitu ya, jadi feminisme ini bukan cuma soal perempuan yang harus mandiri dan kuat begitu ya? Betul banget, Kak. Jadi feminisme juga memperjuangkan perubahan sistem diskriminatif terhadap perempuan, seperti memperjuangkan kesetaraan gaji, terus melindungi perempuan dari kekerasan, dan juga representasi perempuan yang lebih mandiri. Nah, baik teman-teman. Jadi itu adalah pengertian dari feminisme itu sendiri. Nah, kalian tahu nggak sih kalau feminisme itu ada beberapa jenis macamnya? Nah, kalian tahu nggak apa itu macam-macamnya? Ya, betul banget. Jadi menurut pemahamanku sendiri, itu feminisme ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada feminisme liberal, yang kedua ada feminisme marxis, dan apa ya, satunya aku lupa sih. Ada satu lagi nih teman-teman, yaitu feminisme radikal. Nah, itu ada beberapa ragam jenis feminisme kan? Nah, apa sih perbedaan dari ketiga ragam tersebut? Oke, mungkin aku bakal jelasin mengenai feminisme liberal dulu nih. Jadi, feminisme liberal ini merupakan aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Bahwa perempuan itu harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Aku juga mau nambahin, dalam feminisme liberal itu juga ada beberapa prinsip dasar. Yang pertama ada kesetaraan hak dan peluang. Nah, perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama dalam semua bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Perempuan itu berhak atas akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan maupun layanan kesehatan. Dan perempuan juga berhak atas kebebasan berekspresi, beragama, dan berkehendak tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua ada individualisme dan kebebasan dalam berpikir. Perempuan itu adalah individu otonom dengan kemampuan dan potensi yang unik. Jadi perempuan juga berhak untuk membuat pilihan hidup mereka sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Dan perempuan itu juga berhak untuk bebas dari stereotip gender dan norma sosial yang membatasi potensi mereka. Yang ketiga ada reformasi sistem dan hukum. Ketidaksetaraan gender dapat diatasi melalui reformasi sistem dan hukum yang ada. Dan diskriminasi terhadap perempuan juga harus dilenyapkan melalui undang-undang dan juga kebijakan yang adil.
Dan perempuan itu harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dan yang keempat, ada pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan peningkatan kesadaran terhadap kesetaraan gender itu penting banget untuk mencapai perubahan. Perempuan sama laki-laki itu perlu dididik tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat yang setara. Dan juga stereotip gender dan norma sosial yang diskriminatif itu menurut saya harus dihilangkan melalui edukasi dan juga adanya kampanye publik. Yang kelima, ada persaingan bebas dan meritokrasi. Perempuan dan laki-laki itu harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dan meraih kesuksesan berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka masing-masing. Sistem meritokrasi yang adil itu harus diterapkan di semua bidang kehidupan, dan diskriminasi berdasarkan gender dalam pekerjaan, pendidikan, maupun dalam bidang yang lainnya itu benar-benar harus dihapuskan. Oke, baik. Karena emang menurutku ya, pandangan aku sendiri nih, dan lihat dari lingkungan sekitar aku nih, banyak sekali perempuan-perempuan yang udah punya gelar sarjana atau udah kuliah sampai tinggi gitu, pas udah nikah ini banyak banget yang jadi pengangguran alias bukan pengangguran ya, seperti jadi ibu rumah tangga. Jadi kuliah tinggi-tinggi nanti jadi ibu rumah tangga gitu. Gimana sih menurut kalian tuh sangat sayang sekali bukan ya? Nah, betul sekali. Jadi, feminisme liberal ini bisa menjadi pendukung bagi para perempuan ya, terutamanya. Karena kalau laki-laki kan kita sudah tahu sendiri bahwa memang kodratnya sebagai kepala keluarga. Namun, perempuan harus juga memiliki kebebasan menentukan pilihan untuk sekedar menjadi ibu rumah tangga atau mengisi waktu luang dengan keahlian yang dia bisa miliki. Setuju banget, apalagi kita sebagai generasi muda nih, harusnya kita bisa berguna ya bagi nusa dan bangsa. Nah, lanjut nih ke pembagian selanjutnya. Nah, feminisme Marxis itu apa sih menurut kalian? Baik, aku mau jelasin nih tentang feminisme Marxis. Feminisme Marxis tuh merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga di mana laki-laki itu bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Seperti yang dibahas oleh Kak Silvi sebelumnya ya, itu sangat disayangkan sekali. Nah, mungkin bagi kaum-kaum yang dalam kata mager atau males, nah nggak bekerja itu bukan berarti apa-apa. Dan mungkin sudah dapat suami yang kaya raya, amin dulu ya kan. Kan kita nggak tahu apa-apa, kita sudah tersedia gitu. Jadi kalau kita jadi perempuan yang meskipun lulusan apapun, kalau kita nggak bekerja ya nggak beresiko gitu di perekonomian kita. Nah, betul banget tuh, Kak. Tapi bukan berarti kita merendahkan ibu rumah tangga ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ibu rumah tangga tuh bukan pekerjaan yang patut diremehkan gitu. Di sisi lain mungkin mereka memilih untuk menjadi ibu rumah tangga karena ingin lebih tahu perkembangan anak-anaknya. Iya, betul banget, Kak Yuris. Namun, kita sebagai perempuan nih, ya berkarir dan berpendidikan. Kan kita nggak tahu ya kehidupan nanti setelah menikah gimana. Nauzubillah nih, suami kena musibah kantornya bangkrut atau gimana. Jadi wanita karir itu salah satunya ya hitung-hitung buat jaga-jaga ya nggak sih? Kalau misal perekonomian tidak baik-baik saja, kan kita bisa bantu gitu, hitung-hitung buat uang jajan. Ya, namanya kehidupan kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Nah, ada yang menarik lagi nih dari kehidupan wanita berkarir. Kita jadi nggak gampang disepelein oleh cowok. Karena ya jangan sampai ya kita ketemu sama cowok yang model kayak begitu. Tapi sebagai wanita yang berkarir kita antisipasi. Apabila kita ditinggal, kita bisa beliin itu sendiri. Kalau ditinggal kita mah nggak galau-galau banget karena kita udah biasa mandiri gitu kan. Betul tuh, jadi nggak ada istilah lagi kan yang ramai banget tuh di media sosial, ditinggal karena jadi cewek yang nggak bisa apa-apa, yang hidupnya nyusahin mulu. Nauzubillah ya, jangan sampai kayak gitu. Makanya kita jadi perempuan tuh harus buktiin kalau aku tuh bisa mandiri, bisa ini itu sendiri. Kalau yang lagi viral itu namanya independent woman ya kan?
Bisa aja nih Kak Deswita, tapi bener loh, setuju banget. Setidaknya kalau kita emang setelah menikah kita harus patuh sama suami, misal gak dibolehin kerja, ya jadi ibu rumah tangga. Minimal bisa mandiri lah ya. Ya bisa masak ini itulah, hitung-hitung bisa jadi pahala, juga menyenangkan suami. Suami pun juga pahala karena meringankan beban istri. Baik, semoga nantinya teman-teman dapat suami yang begitu ya, dan keluarganya kedepannya bisa sakinah, mawaddah, warohmah ya, amin amin. Oke, lanjut ke pembagian yang terakhir nih. Apa nih feminisme radikal itu? Baik, aku bakal jelasin mengenai feminisme radikal. Kalau feminisme radikal ini adalah aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki. Oh, maaf, mungkin contohnya seperti kasus KDRT begitu ya? Nah, betul banget nih Kak. Mungkin KDRT itu bisa jadi salah satu contoh ya, karena di sosial media pun banyak berita-berita penindasan pada kaum wanita, seperti suami bunuh istri itu sangat marak terjadi saat ini. Nah, dari kasus KDRT tersebut nih, apa sih Kak kira-kira penyebabnya yang menjadikan banyaknya kasus tersebut terjadi? Nah, menurutku ya Kak, mungkin si wanita ini lemah dalam membela dirinya. Dalam artian dia nggak berani apa-apa ketika dibentak, dipukul, atau diperlakukan tidak adil oleh si laki-laki tersebut. Mungkin juga punya sifat dalam setiap ada masalah itu dia pendam sendiri, jadi nggak cerita ke orang lain atau orang terdekatnya. Jadi ini memberikan peluang bagi si laki-laki untuk memperlakukan si wanita tersebut dengan semena-mena. Mungkin bisa jadi dari faktor lain sih, mungkin dari kecemburuan atau rasa kesal satu sama lain, jadi bisa sampai ke masalah kekerasan. Oke, jadi ini kita dari perempuan nih mesti jago bela diri gitu dulu ya, biar kalau dipukul kita bisa tangkis gitu ya. Bisa aja nih Kak Amil. Jadi kita itu harus jadi wanita mandiri ya teman-teman. Dalam artian biar kita itu nggak gampang disepelekan oleh laki-laki. Makanya sebelum memilih pasangan tuh dipilih yang baik dan benar biar nggak salah pasangan. Oke, boleh-boleh. Bahkan dalam Islam sendiri sudah dijelaskan bagaimana cara memilih pasangan yang tepat. Nah, ngomong-ngomong soal Islam nih, menurut kalian apa sih feminisme itu menurut pandangan Islam sendiri? Aku pernah membaca beberapa buku ya Kak, yang menjelaskan dalam Islam ada pandangan yang beragam mengenai feminisme ini. Yang pertama, persamaan hak dan martabat. Islam mengakui persamaan hak dan martabat antara laki-laki dan juga perempuan. Dan ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran seperti dalam surat An-Nisa ayat 124 yang artinya berbunyi bahwa laki-laki dan perempuan itu satu sama lain berasal dari satu keturunan. Jadi perempuan memiliki hak yang sama dalam berbagai hal seperti pendidikan, pekerjaan, terus kepemilikan harta dan partisipasinya dalam masyarakat. Dan Islam juga melarang diskriminasi dan juga penindasan terhadap perempuan. Nah, kita jadi tahu nih pengertian mengenai feminisme itu sendiri. Selanjutnya, aku mau tanya-tanya nih ke teman-teman mengenai kesetaraan gender serta isu-isu feminisme dan disorientasi seksual. Menurut kalian, kesetaraan gender itu apa sih? Menurut aku nih ya, kesetaraan gender itu mengacu dengan peran, hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Menurutku juga hampir sama. Kesetaraan gender ini adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, di lingkungan kita ini mungkin banyak yang masih belum mengedepankan tentang kesetaraan gender. Menurut kalian, apakah di lingkungan kita ini sudah sesuai atau belum sih dengan kesetaraan gender yang seharusnya terjadi? Kalau dilihat-lihat di sekitar lingkungan kampus kita sih masih minim lah ya. Misalkan di lingkungan kampus nih, kayak rata-rata ketua organisasi di kampus itu laki-laki. Kenapa sih? Karena menurut mereka laki-laki itu lebih bisa memimpin. Padahal sebenarnya perempuan pun punya hak yang sama kalau misalkan dia memang mampu dan bisa. Bener banget, jadi seakan-akan nih asumsi masyarakat tuh kalau pemimpin itu harus laki-laki, bener gak sih? Padahal perempuan selama ini kinerjanya juga ada banyak yang bagus, bisa lebih unggul juga daripada laki-laki. Kenapa enggak? Betul gak teman-teman? Betul banget tuh Kak. Pengalaman aku sendiri nih ya,
selama aku sekolah dari zaman dulu tuh mungkin yang jadi OSIS atau sejenis pemimpin organisasi tuh kebanyakan laki-laki sih. Kenapa ya kok bisa gitu? Padahal kan perempuan juga bisa. Iya loh, mungkin ada sebagian perempuan yang jadi leader, tapi dari pengalamanku sendiri nih, banyak perempuan yang jadi bendahara. Mungkin dari pemikirannya, kalau laki-laki kan bakalan jadi kepala keluarga ya. Nah, itu bisa jadi bekal buat dia nanti berumah tangga. Nah, kalau perempuan kan dia lebih pandai ngatur keuangan, ya jadi cocoknya dia jadi bendahara gitu, atau bundahara nanti di keluarganya. Iya kak, kalau dilihat-lihat memang begitu loh. Banyak yang ngira kalau perempuan itu hanya pintar dalam mengatur keuangan saja. Padahal kan kalau dilihat-lihat banyak tuh perempuan yang pintar dalam hal kepemimpinan. Contohnya nih seperti R.A. Kartini. Bener banget. Kalian tahu nggak sih? Aku sering dengar banyak banget loh orang tua yang masih memiliki pandangan keliru bahwa perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nanti ujung-ujungnya pasti di dapur. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nanti susah loh dapat pasangan kayak gitu. Nah iya loh, kenapa sih? Padahal kita nih ya sekolah juga buat masa depan yang lebih baik. Kan kalau masalah pasangan mah jodoh udah ada yang ngatur. Dalam bahasa gaulnya anak zaman sekarang nih ya, kita cari pasangan yang setara. Waduh, ada juga ya yang bilang kayak gitu. Gimana nih teman-teman menurut kalian? Kalau menurutku sendiri gini ya, aku pernah baca sebuah artikel yang jelasin menempuh pendidikan adalah hak bagi semua orang, baik pria maupun wanita. Wanita memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan diri dan menggapai cita-cita. Ya, aku setuju sih kak. Beberapa orang kan ada yang mengatakan ya bahwa perempuan dengan karir yang baik, jabatan yang tinggi, dan gaji yang besar akan sulit untuk mendapatkan pasangan karena nggak ada pria yang berani mendekatinya. Dan pernyataan tersebut mungkin bisa jadi benar adanya. Tapi hal tersebut bukan berarti salah perempuan ya teman-teman. Mungkin si laki-laki ini tuh merasa insecure atau kurang percaya diri untuk berdampingan dengan perempuan seperti itu. Karena seseorang yang berkualitas tentu akan mendatangkan pasangan yang berkualitas juga. Jadi kita sebagai perempuan itu nggak perlu khawatir. Nah, setelah kita tahu nih bahwa masyarakat masih banyak orang yang tidak menerapkan kesetaraan gender. Menurut pendapat kalian gimana sih cara kita menyelesaikan masalah tersebut? Boleh dong kita sharing-sharing? Menurut pendapatku, mungkin kita dapat memulai dengan meningkatkan kesadaran diri kita sendiri tentang isu-isu gender yang ada di lingkungan sekitar. Mungkin bisa dengan cara diskusi bersama teman-teman kita. Contohnya seperti kegiatan podcast yang sedang kita lakukan ini. Kita juga bisa mengajak perempuan di lingkungan kita untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik, sosial, dan kepemimpinan, serta memberikan dukungan dan dorongan kepada mereka untuk mengejar mimpi-mimpi mereka tanpa hambatan gender. Mengakui dan menghargai kontribusi serta potensi dari setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, menurutku ini juga bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan mengenai ketidaksetaraan gender. Kalau menurut aku sebagai mahasiswa, mungkin cara yang bisa dilakukan yaitu dengan membangun jaringan antara sesama mahasiswa dan memberikan dukungan dalam meraih kesuksesan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Aku juga mau nambahin teman-teman dan berpendapat juga, memang bener sih bahwa di masyarakat kita tuh masih banyak banget orang yang belum menerapkan kesetaraan gender. Ini tuh bisa dilihat dari berbagai macam fenomena kayak diskriminasi gender di tempat kerja, apalagi ya kekerasan terhadap perempuan dan stereotip gender yang masih melekat kuat. Untuk bisa nyelesain masalah ini nih perlu banget upaya kolektif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan individu, termasuk kita sendiri nih. Ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran dan edukasi. Kita bisa ngelakuin kampanye edukasi dan sosialisasi tentang kesetaraan gender kepada masyarakat,
termasuk melalui media sosial, media massa, sekolah, dan juga komunitas, lalu meningkatkan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan laki-laki, serta pentingnya kesetaraan gender bagi kemajuan bangsa dan juga negara, dan juga mengubah stereotip gender dan norma sosial yang diskriminatif melalui edukasi dan kampanye publik. Yang kedua, ada reformasi kebijakan dan hukum. Reformasi kebijakan dan hukum ini itu ngedorong pemerintah untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti undang-undang anti diskriminasi, lalu adanya cuti hamil dan melahirkan, dan kesetaraan peluang dalam pekerjaan dan pendidikan. Lalu memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak perempuan dan laki-laki, dan juga melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkatan, baik dalam pemerintah swasta maupun masyarakat sipil. Yang ketiga yaitu pemberdayaan perempuan dan laki-laki. Jadi kita memberikan akses nih kepada pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang setara bagi perempuan dan laki-laki, lalu meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, maupun bidang sosial, dan juga mendorong peran laki-laki dalam mengasuh anak dan pekerjaan rumah tangga. Yang keempat yaitu peran keluarga dan pendidikan. Jadi kita harus menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender sejak dini kepada anak-anak melalui pendidikan keluarga dan sekolah. Lalu mendorong orang tua untuk memberikan contoh yang baik nih tentang kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, dan membangun lingkungan belajar yang inklusif dan ramah gender di sekolah. Yang kelima yaitu kolaborasi multi pihak. Yang pastinya kolaborasi multi pihak ini melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta maupun media, dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Membangun kerjasama dan kolaborasi antar organisasi dan aktivis yang bergerak di bidang kesetaraan gender tentunya, dan juga mendukung gerakan-gerakan perempuan yang memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi perempuan. Dan mencapai kesetaraan gender ini membutuhkan komitmen dan usaha dari semua pihak, teman-teman, dengan menerapkan strategi-strategi yang udah aku sebutin tadi. Jadi itu sebenarnya diharapkan nih masyarakat itu dapat bergerak menuju masa depan yang lebih adil dan setara bagi semua orang. Dan penting juga buat diingat bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan gender adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan waktu yang panjang. Tidak ada solusi tunggal yang dapat menyelesaikan semua masalah kesetaraan gender. Jadi penting untuk terus berdialog dan mungkin tukar-tukar ide gitu untuk menemukan solusi yang tepat dan efektif. Oke, aku paham sih dengan pendapat kalian semua. Semoga saja cara-cara ini bisa membantu kita terapkan di kehidupan sehari-hari sehingga bisa mengurangi ketidaksetaraan gender yang ada di lingkungan kita. Nah, se-urgent apa sih? Sepenting apa menurut kalian? Kalau menurutku sih kesetaraan gender itu sangat urgent dan penting banget ya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Coba bayangin deh, kalau perempuan nggak diizinkan untuk berpendidikan atau mungkin bekerja, gimana ya jadinya? Kemajuan ekonomi dan sosial pasti akan terhambat juga nggak sih? Selain itu, ketimpangan gender juga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan, dan diskriminasi. Miris banget gak sih kalau misal masih banyak perempuan yang mengalami diskriminasi dan kekerasan? Oke, jadi kesetaraan gender bukan hanya soal keadilan ya teman-teman, tetapi juga kunci untuk mencapai banyak hal yang positif dalam kehidupan masyarakat. Dan yang nggak kalah penting, kita harus menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mampu dan berhak untuk mencapai cita-cita yang mereka impikan. Dan tak kalah penting lainnya, laki-laki memiliki kesempatan yang sama dengan perempuan. Keduanya dapat bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan masyarakat pada umumnya. Aku izin menambahkan ya Kak, seperti dalam Quran Surat Yasin ayat 36 menjelaskan bahwa perbedaan yang ada di antara laki-laki dan perempuan bukan untuk merendahkan
satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi karena Allah menciptakan mereka saling berpasangan. Tepat sekali nih Kak, mari kita lanjutkan diskusi ini. Jadi terkait dengan isu-isu feminisme dan disorientasi seksual, gimana sih pendapat kalian? Feminisme dan isu-isu LGBT itu saling berkaitan. Keduanya memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi semua orang tanpa memandang gender atau orientasi seksual. Menurutku, feminisme itu penting banget karena mengadvokasi hak-hak perempuan dan menciptakan kesetaraan gender. Tapi sayangnya, masih banyak yang salah kaprah tentang feminisme sebagai gerakan anti pria, padahal tujuannya adalah kesetaraan. Ya, benar banget, Kak. Feminisme seharusnya dilihat sebagai gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan yang masih terpinggirkan dalam masyarakat. Dan terkait dengan disorientasi seksual, stigma dan diskriminasi terhadap LGBT masih sangat kuat dan banyak di tempat-tempat di Indonesia, apalagi saat ini, ya kan? Bener banget, pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam mengubah pandangan dan perilaku terhadap isu-isu ini. Kita semua bisa berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua orang. Ya betul banget nih Kak, dengan terus berdiskusi dan bertindak kita bisa membangun masyarakat yang lebih baik, di mana setiap individu harus dihargai tanpa memandang jenis kelamin dan orientasi seksual mereka. Jadi, apa yang menurut kalian bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu feminisme dan disorientasi seksual? Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan terus memberikan edukasi kepada masyarakat, baik melalui kampanye sosial, acara publik, ataupun melalui media sosial. Edukasi itu adalah kunci untuk mengubah pandangan dan perilaku. Kita juga bisa mendukung gerakan-gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak LGBT. Selain itu, penting juga untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan dan melindungi hak-hak minoritas seksual. Kita bisa terlibat dalam advokasi politik dan memilih pemimpin yang memperhatikan isu-isu tersebut. Dan tak kalah penting lainnya adalah mendengarkan dan memberikan dukungan kepada individu yang menjadi korban diskriminasi atau kekerasan seksual. Solidaritas dan empati kita sangat berarti sih bagi mereka. Betul banget nih Kak, dengan berbagai upaya ini kita bisa memperkuat gerakan untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Mari kita terus berjuang bersama-sama. Apakah ada tambahan lain nih teman-teman tentang isu tersebut? Saya hanya ingin mengingatkan bahwa perjuangan ini memerlukan kesabaran dan ketekunan. Meskipun masih banyak tantangan, kita gak boleh nyerah dan harus terus berusaha. Iya dong, mari kita lanjutkan dengan bahasan yang lebih mendalam. Salah satu kasus yang sering menjadi kontroversi adalah pembatasan terhadap perempuan dalam pendidikan dan karir, terutama yang dikaitkan dengan keyakinan agama Islam. Nah, bagaimana pandangan kalian tentang hal ini? Jadi mengenai hak perempuan sudah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23. Tentang hal ini, Quraisy Shihab menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut Islam, yaitu hak politik, hak bekerja atau profesi, dan hak belajar. Jadi kontroversi mengenai pembatasan terhadap perempuan dalam pendidikan dan karir harus kita hilangkan. Ya, betul sekali. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan bahwa tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, yang artinya Islam mewajibkan menuntut ilmu itu bagi setiap muslim, baik itu perempuan maupun laki-laki. Sebagai seorang muslim, saya percaya bahwa Islam sejatinya menghormati dan memberikan hak-hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Namun, terkadang interpretasi yang keliru atau budaya patriarki yang kuat dapat menyebabkan penyalahgunaan agama untuk membatasi hak-hak perempuan. Betul gak sih? Iya, benar banget, Kak. Sebagai umat Islam, kita harus kritis terhadap praktek-praktek yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam agama kita. Rasulullah Muhammad SAW sendiri mengajarkan pentingnya pendidikan bagi perempuan dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi.
Namun, kita juga harus memahami bahwa dalam berbagai masyarakat dan budaya masih ada stigma dan norma-norma yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan juga pekerjaan. Hal ini bukanlah ajaran Islam yang sebenarnya, melainkan interpretasi yang keliru atau tradisi budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang masih terus diterapkan oleh masyarakat kita. Betul sekali, Kak. Sebagai umat Islam, kita harus bekerja untuk menegakkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam masyarakat sejalan dengan ajaran agama kita. Kita bisa memulainya dengan memberikan edukasi yang benar tentang Islam dan menolak praktek-praktek yang merugikan perempuan. Bener banget teman-teman, jadi penting banget bagi kita untuk membedakan antara ajaran yang sejati dan budaya patriarki yang terkadang merusak kesetaraan gender. Dengan terus belajar, berdiskusi, dan bertindak, kita bisa memperjuangkan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan ajaran agama yang sejati. Terima kasih teman-teman atas wawasan dan pemikiran yang sangat berharga ini. Mari kita bersama-sama terus berjuang untuk keadilan dan kesetaraan. Saya juga setuju akan hal itu. Bahkan dalam Islam disebutkan bahwa al-ummu madrasatul ula, yang artinya ibu adalah pendidikan utama bagi anak-anaknya. Nah, hal tersebut bisa jadi patokan bahwa seorang perempuan juga harus berpendidikan untuk mempersiapkan penerus yang baik. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ada interpretasi yang keliru tentang ajaran agama yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Misalnya tentang penolakan terhadap pendidikan tinggi untuk perempuan karena adanya alasan budaya atau tradisi patriarki. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk mengedepankan nilai-nilai kesetaraan yang sejati dalam Islam dan menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai itu. Kita harus berusaha untuk membangun masyarakat yang adil dan inklusif, di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Benar banget Kak, kesetaraan gender bukanlah konsep yang bertentangan dengan Islam, melainkan merupakan bagian integral dari ajaran agama kita. Dengan terus mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang nilai-nilai Islam yang sejati, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Baik, itulah podcast dari kelompok kita. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan apabila ada salah dari kelompok kita meminta maaf. Dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.